Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Villa Patricia, stambuk G7012065, jurusan Farmasi Universitas Tadulako. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang biotransformasi, farmakokinetik, dan farmakodinamik obat selekosip. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya obat selekosip itu. Jadi obat selekosip merupakan obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS yang digunakan untuk menghilangkan nyeri pada kondisi osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Selain itu, obat selekosip ini juga digunakan untuk menghilangkan nyeri akut seperti nyeri dismenore. Nah, selanjutnya seperti apa sih rumus struktur dari selekosip? Jadi rumus struktur selekosip seperti ini ya teman-teman. Jadi selekosip ini dia berbentuk kristal berwarna kuning muda dan memiliki berat molekul 381,37 mol dan memiliki titik leleh pada suhu 158 derajat Celcius dan memiliki nilai pKa sebesar 11,1 dan selekosip ini memiliki kelarutan yang praktis tidak larut dalam air. Selanjutnya kita akan membahas tentang farmakodinamik obat selekosip. Jadi obat selekosip ini menggunakan aktivitas antiinflamasi dan analgesiknya melalui pemblokiran berbagai prostanoid inflamasi. Prostanoid inflamasi tersebut adalah prostaglandin dan tromboksan yang merupakan produk akhir dari metabolisme asam lemak yang dihasilkan oleh enzimatik sikloksigenase spesifik jaringan. Selekosip memiliki aktivitas penghambatan 10-30 kali lipat lebih besar terhadap COX-2 dibandingkan dengan COX-1 dan hanya menghambat COX-1 secara minimal pada konsentrasi terapeutik. Selekosip juga mempertahankan banyak kemampuan untuk menghambat COX-1 dibandingkan dengan golongan kosip lainnya. Namun, konsekuensi dari hal ini berkaitan dengan kemanjuran terapeutik dan toksisitas obat yang belum dipahami dengan baik. Sekarang kita akan membahas farmakokinetik obat selekosip. Jadi pada farmakokinetik ini akan melalui 4 tahap, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan titrasi. Nah, untuk absorpsi atau penyerapan obat selekosip ini diserap dengan baik dari saluran pencernaan. Makanan tinggi lemak dapat menunda waktu penyerapan. Waktu untuk mencapai konsentrasi plasma puncak kira-kira 2-3 jam. Nah, untuk distribusinya didistribusikan secara luas dalam jaringan dan terdapat dalam ASI. Volume distribusi kira-kira 400 liter. Pengikatan protein plasma kira-kira 97%, terutama pada albumin. Nah, selanjutnya untuk proses metabolisme obat selekosip ini di metabolisme di hati oleh CYP2C9 untuk membentuk metabolit tidak aktif seperti alkohol primer, asam karboksilat yang sesuai dan konjugat glucuronidanya. Nah, pada metabolisme ini terdapat 2 fase metabolisme obat, yakni fase 1 dan fase 2. Pada reaksi ini, senyawa yang kurang polar seperti selekosip akan dimodifikasi menjadi senyawa metabolit yang lebih polar. Proses ini dapat menyebabkan aktivasi maupun inaktivasi senyawa obat. Pada reaksi fase 1 yang juga disebut sebagai reaksi non-sintetik terjadi melalui reaksi-reaksi oksidasi, reduksi, hidrolisis, siklikasi, dan desiklikasi. Reaksi oksidasi terjadi apabila penambahan atom oksigen atau penghilangan hidrogen secara enzimatik. Biasanya reaksi oksidasi ini melibatkan sitokrom P450, monooksigenase atau CYP, NADPH, dan oksigen. Nah, obat selekosip ini merupakan termasuk pada fase atau reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini akan mengubah ikatan CH menjadi COH. Hal ini
ini mengakibatkan beberapa senyawa yang tidak aktif atau prodrug secara farmakologi menjadi senyawa yang aktif, dan juga senyawa yang lebih toksik atau beracun dapat terbentuk melalui reaksi oksidasi ini. Nah, untuk reaksi fase 2 atau yang juga disebut sebagai reaksi konjugasi biasanya merupakan reaksi detoksikasi dan melibatkan gugus fungsional polar metabolit fase 1, yakni gugus karboksil, COOH, dan hidroksil dan amino yang terjadi melalui reaksi metilasi, asetilasi, sulfasi, dan glukuronidasi. Reaksi fase 2 ini akan meningkatkan berat molekul senyawa obat dan menghasilkan produk yang lebih aktif. Untuk proses ekskresi obat seleukosit ini diekskresikan atau dikeluarkan melalui urin sebanyak 27% itu sebagai metabolit, kurang dari 3% sebagai obat tidak berubah, dan feses sekitar 57%. Dan untuk waktu paru eliminasi